Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, selamat sore. Ibu Peggy, oke, terima kasih sudah hadir sebagai dosen wali 2024. Terima kasih Pak Husni. Ya, Bapak Ibu semua, terima kasih telah menyempatkan waktu untuk hadir pada acara Zoom silaturahim akademik untuk angkatan 2024. Ya, ini baru bisa terlaksana dan mohon maaf kemarin baru diinformasikan ya surat undangannya karena di sini ada perkuliahan dan pada hari Sabtu itu semua data-data dari orang tua itu sudah ada dan alhamdulillah ini Bapak Ibu semua itu bisa untuk hadir di sini. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bapak Ibu telah hadir di sini. Semuanya sudah diberikan informasi di grup. Ya. Ada yang bisa hadir, ada yang diwakilkan dan di sini baru 11 ya, dari perwakilan ya orang tua. Dan kita tunggu lagi, kita menunggu dulu Bapak Ibu yang lain. Mungkin sambil menunggu ya sambil memberikan informasi ya, terima kasih sekali lagi, terima kasih banyak kepada orang tua, wali, mahasiswa angkatan 2024 dan perkenalkan ya, saya Husni Tamrin ya, sebagai Kaprodi diamanahkan sebagai Kaprodi untuk sastra Inggris dan kemudian ada Dr. Peggy Lestari itu sebagai dosen wali 2024. Nah, sebenarnya di sini sebenarnya sudah informasi dari ada sekretaris prodi, tetapi ada hal-hal yang tidak bisa ikut, mungkin ada hal-hal yang penting dan juga ada staf prodi juga, mungkin Bapak Ibu di WA group yaitu yang rajin itu Pak Agus ya, yang menjawab pertanyaan Bapak Ibu sebagai admin prodi, dan beliau juga sedang di perjalanan jadi mungkin belum bisa hadir. Jadi di sini hanya Pak Husni dan Ibu Peggy dosen walinya. Ya, tidak apa-apa Pak. Ya, ya mungkin Ibu Peggy ingin bercerita bagaimana ya selama hampir 1 semester ya Ibu Peggy ya, kita anak-anak 2024 mulai dari PKKMB dan mengikuti perkuliahan secara offline di sini. Nah, mungkin di sini Bapak Ibu kita bisa mendengarkan dari dosen wali Ibu Peggy ya tentang ya aktivitas anak-anak Bapak Ibu semua di kampus Unpas, di tepatnya di prodi sastra Inggris. Ya, silakan Ibu Peggy, mungkin ada sedikit untuk berbagi cerita sebelum kita nanti menginformasikan dari kegiatan akademik dan menunggu juga Bapak Ibu yang lain ya untuk hadir. Silahkan. Baik, terima kasih Pak Husni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu, selamat sore semuanya. Mungkin tadi Pak Husni sudah memperkenalkan saya bahwa saya dengan Peggy Lestari yang tahun ini mendapatkan amanah untuk menjadi dosen wali angkatan putra dan putri Bapak dan Ibu. Berkaitan dengan aktivitas, tentunya sekarang anak-anak angkatan 2024 ini sudah menjelang mau ujian tengah semester lagi ya Pak Husni ya. Iya. Waktu tidak terasa sekali, perasaan baru kemarin menghadiri pembukaan masa orientasi mahasiswa baru, kemudian anak-anak sekarang sudah mau ujian tengah semester lagi, kalau tidak salah kurang lebih 2 minggu lagi atau 3 minggu lagi kalau untuk angkatan baru. Tentunya ini menjadi suatu kesempatan yang sangat berharga buat saya menjadi dosen wali. Mudah-mudahan
dengan saya menjadi dosen wali, saya bisa membantu anak-anak untuk tetap on the track dalam proses akademiknya hingga anak-anak selesai lulus dari prodi sastra Inggris. Nah, jika Bapak dan Ibu, jika ada hal-hal yang memang perlu didiskusikan atau yang diobrolkan, tentunya saya dengan senang hati sekali untuk bisa berkomunikasi dengan Bapak dan Ibu, baik di grup ataupun personal chat ya. Mungkin Bapak dan Ibu sudah menyimpan nomor telepon saya dari grup, mangga silakan di-save. Saya sangat terbuka dengan semua masalahan akademik. Bapak dan Ibu boleh berkonsultasi ataupun jika memang perlu menanyakan sesuatu kepada saya dengan senang hati akan menjawab dengan sesuai kapasitas saya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Tentunya sekali lagi saya menyambut dengan sangat hangat putra-putri Bapak bergabung di Prodi Sastra Inggris. Mudah-mudahan ini akan menjadi bekal ilmu buat putra-putri Bapak hingga nanti sampai mereka menyandang gelar sarjana sastra. Mungkin itu Pak Husni yang bisa saya sampaikan. Karena kebetulan dengan anak-anak, dengan putra-putri Bapak dan Ibu pun saya baru 2 kali bertemu secara intens pada saat PKKMB, kemudian anak-anak sekarang sedang mempersiapkan acara makrab ya Pak Husni ya. Iya. Nah, acara makrab itu kebetulan memang ada beberapa dokumen yang harus saya tanda tangan berkaitan dengan izin ini itu. Jadi mungkin pertemuan saya dengan anak-anak 2024 masih agak sedikit terbatas, tapi insya Allah mungkin dengan berjalannya akademik, intensitas kami untuk bertemu dan membahas hal-hal yang perlu dibahas akan lebih intens lagi. Mungkin itu saja Pak Husni yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak dan Ibu untuk kepercayaannya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bu Peggy ya atas informasi yang telah diberikan ini kepada Bapak Ibu semua. Ya, Bapak Ibu, di sini saya akan menginformasikan, namun sebelumnya mungkin ya boleh berkenalan dulu ya, ini hanya tahu nama Bapak Ibu saja, tapi ya belum mengetahui ini dari putri atau putra siapa. Ini anaknya di sini. Ya, mungkin izin dari Pak Burmansyah. Oh, dari ayahnya. Oh, ini ada tertulis ya. Ada ayah Nalia. Oh, Pak Burman ya. Selamat sore Pak Burman. Terima kasih. Ya. Nih, baik. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Burmansyah. Kebetulan saat ini nggak di Bandung ya Pak. Kebetulan ibunya aja yang di Bandung. Tapi saya tetap monitor di grup terhadap kegiatan-kegiatan anak didik kita ya Bapak Ibu sekalian. Dan saya adalah, tapi dari sebutkan situ sama Pak Husni, ayahanda dari Naila Anasya Maulidia. Ya, semoga perkenalan ini tidak hanya di sini saja, mungkin bisa sewaktu-waktu bertatap muka dengan Bapak Ibu sekalian dan wali dari Ibu Peggy, wali dari anak-anak kita, Ibu Peggy dan Pak Husni selaku dosen prodi ya Pak? Ya. Ketua prodi Pak, ketua prodi. Ketua prodi, siap. Terima kasih, saya rasa cukup. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Burman. Ini dari mana Pak? Dari Kalimantan atau dari luar ini? Jawa? Sumatera, kebetulan di Riau Pak. Oh, di Riau, Masya Allah, lumayan jauh. Di seberang ya Pak ya, di Riau. Kepulauan Riau Pak ya. Ya. Enggak, di Riau daratan ya. Pekanbaru kebetulan. Ya. Ya, itu banyak namanya Pak ya, ada Kepulauan Batam, ada jadi dari Riau.
Izin Pak Husni, Ya. kongres saya di Jakarta sih, kebetulan. Oh, Begitu. iya ya. Siap-siap. Ya, terima Terima kasih. kasih Bu Ya, Peggy, Bu Husni. ya Sama-sama, Pak. sama-sama Pak Burman, terima kasih banyak ya atas informasinya. Semoga ya kita di sini tetap ya menjalin tadi silaturahmi tidak hanya dalam bentuk dunia maya seperti ini. Mungkin silahkan nanti kalau Bapak Ibu bertandang ke Bandung, kita dengan senang hati menerima Bapak Ibu ya. Di sini kita menganggap Bapak Ibu itu sudah menjadi bagian dari keluarga ya Prodi Sastra Inggris. Ya terima kasih Pak Burman. Kemudian ya silahkan ini perwakilan mungkin Ibu Elia Rosada Bu. Iya, Ya, Bu. Ya. terima kasih Pak Husni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Husni maupun Ibu Peggy, juga Bapak dan Ibu yang hadir dalam Zoom kali ini. Perkenalkan, saya Elia Rosda. Saya tinggal di Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Masya Allah. Ibu. Seperti Jauh dari iya Bandung. Bangka Belitung. Masya Allah. Namun saya tidak asing dengan Unpas sebetulnya, karena saya alumni Unpas juga Bapak Ibu. Oh, Masya Allah. Setelah masuk 88 di Teknik Manajemen dan Industri. Oh, Teknik Manajemen dan Itu Industri. kampus kami di Lengkong Besar. Iya, masih di Lengkong dulu ya. Dulu masih di Lengkong. Sekarang di Setiabudi ya. Anak kedua saya juga berasal dari Unpas, dan sekarang anak saya yang bungsu yang sekarang di Prodi Sastra Inggris, karena itu memang pilihannya. Masya Allah. Ya, saya sedikit bangga dengan adanya Unpas di Bandung, karena saya merasakan dari mulai awal saya kuliah juga menjalaninya dengan cukup baik, dan saya lulus tepat waktu. Begitu juga anak saya juga yang kedua, dan insya Allah yang ketiga ini juga mudah-mudahan berjalan dengan baik juga gitu. Amin. Karena yang ketiga ini anak saya itu bernama Abang Faros Gozi Husseini. Iya. Abang. Rambutnya ini ya panjang Bu ya. Iya. Iya, jadi dia memang memilih untuk sastra Inggris karena memang fashionnya di bahasa Inggris. Nah, memang ya saya tidak menentukan anak itu harus memilih seperti yang saya pilih, tapi pilihlah seperti yang mereka inginkan. Jadi ternyata dia ingin di sastra Inggris, saya kabulkan permintaannya, dan ini adalah anak bungsu saya. Saya titip anak saya dengan baik kepada Bapak maupun Ibu. Insya Allah menjadikan dia mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk masa depannya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu. Ya, Ibu. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Ibu atas kepercayaannya dari Ibu ya, sampai dengan anaknya dan bungsu lagi di sini. Terima kasih banyak atas kepercayaan kepada ya, Universitas Pasundan. Insya Allah kita akan menjaga dengan baik ya anak-anak Bapak Ibu semua ya di sini, sebagai kita silaturahim dan juga menganggap semua itu sebagai bagian dari keluarga, tidak membedakan satu sama lain. Terima kasih Bu Elia. Dan ini mohon maaf Bapak Ibu yang lain, mungkin ya ini perwakilan saja ya Pak Burman dan Bu Elia. Kalau kita satu-satu nanti tidak selesai sampai malam. Dan ya bukan tidak memberikan, tapi ya terima kasih banyak. Agenda untuk pertama di sini akan menjelaskan dari sistem akademik, dan ini alhamdulillah sudah ada 17 ya. Mungkin kita mulai saja Bapak Ibu, ini sudah sudah sebagai perwakilan. Mungkin nanti silakan bisa nanti Bapak Ibu yang lain untuk menyusul. Dan pertama saya izin untuk share ya dari PPT di sini Bapak Ibu.
bisa dilihat Bapak Ibu share screen-nya? Bisa, Bisa? Pak Husni. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu ini adalah kalender akademik. Ya, kalender akademik dari Prodi Sastra Inggris. Nah, ya, aktivitas dari perkuliahan 2024-2025. Nah, di sini ada informasi tertulis aktivitas kegiatan ya selama perkuliahan dan sekarang memasuki ya bulan November. Nah, di sini akan berlangsung nanti ujian tengah semester. Nah, kemudian ya di sini akan menginformasikan, nanti akan dikirim di sini Bapak Ibu di WA group aktivitas dari perkuliahan dari kalender akademik selama satu tahun semester ganjil dan genap. Semester ganjil ini berakhir ya pada bulan Januari, kemudian memasuki semester genap nanti pada bulan Iya, udah. Di mute aja Pak Husni. Ya. Iya. Ya, itu nanti ada diinformasikan, diberikan kepada Bapak Ibu, itu hanya sebagai kalender akademik secara umum. Nah, ini Bapak Ibu ini akan menginformasikan untuk pelaksanaan UTS. Tadi UTS tanggal 11 sampai 22 November. Nah, di sini dilakukan perkuliahan ujian itu secara offline. Nah, di sini tentu saja sebelum memasuki perkuliahan ujian itu ya kita mengingatkan lagi ya ini persyaratan yang harus diikuti, dipatuhi. Nah, di sini paling tidak di sini jadi Bapak Ibu itu telah membayar DPP 50% tahun ajaran 2024-2025 ya. Nah, di sini ada atau lunas tagihan kedua semester ganjil. Nah, di situ 2 paling lambat tanggal 7 November. Nah, ini untuk dari administrasi untuk pembayaran atau mengikuti nanti syarat mengikuti UTS. Kemudian di sini kehadiran itu minimal anak-anak, buat anak-anak itu minimal 5 kali pertemuan. Nah, tapi di sini nanti akan sudah kita informasikan kepada dosen-dosen yang bersangkutan untuk mengecek lagi dari kehadiran di sini. Nah, ini saya ingin menjelaskan sedikit. Ini kelihatan tidak Bapak Ibu? Masih terlihat sih Pak Husni. Masih terlihat memang ya ini di scan-nya kayak ini. Nah, ini akan menginformasikan. Nah, di grup itu banyak sekali yang bertanya ya tentang pembiayaan, apa itu DPP, apa itu DP dan DPPS. Nah, di sini ini ada berbagai macam dari Fakultas Ilmu Seni dan Sastra, ada Prodi Sastra Inggris, kita nanti fokus kepada Prodi Sastra Inggris. Ini ada desain, komunikasi visual, fotografi, seni musik. Nah, kalau di sini Prodi Sastra Inggris itu DPP ya. Itu bayaran atau UKT kalau ke negeri. Ya, bayaran perkuliahan 13.200.000 itu selama 1 tahun. Bapak Ibu, 1 tahun. Nah, tadi pada saat Bapak Ibu sudah registrasi dan anak-anak sudah perkuliahan itu bisa membayar 25%. 25% dari misalnya 13.200.000 itu sekitar 3 juta. Nah, saya sudah mengecek beberapa itu sudah 25%, dan ini menjelang nanti pada saat ujian tanggal 11 November. Nah, itu Bapak Ibu bisa yaitu persyaratannya 50%. Jadi sekitar kurang lebih 6 juta lebih ya, 6.200.000. Nah, itu untuk syarat tadi untuk mengikuti nanti 6 juta ya UTS. Nah, ini ada yang DPP. Nah, ini dana pembangunan, ini berbeda dengan DPP. Kalau DPP ini UKT untuk pembayaran setiap tahun. Nah, kalau di sini Bapak Ibu pada awal itu ya mungkin sudah membayar DPP ini hanya 1 kali. Nah, dan ada lagi ini kalau DPP ini dana pembangunan ya, ini untuk universitas.
Dan yang ketiga itu ada yang disebut dengan DPPS, Dana Pengembangan Program Studi. Nah, memang yang diketahui Bapak Ibu hanya DPP dan DPP. Nah, ini sudah merupakan ya satu kesatuan tapi terpisah. Nah, pada brosur ya pada saat Bapak Ibu mendaftar itu sudah dijelaskan. Nah, ini untuk DPPS kalau di prodi sastra Inggris itu jumlahnya 5.500.000. Ini juga dibayarkan hanya ya satu kali. Nah, tetapi di sini bisa ya kita memberi keringanan kepada Bapak Ibu ya. Mungkin karena banyak yang harus dibayar, pos-posnya seperti apa. Kalau DPPS ini dana pengembangan program studi, ini kegunaannya ya untuk ya fasilitas seperti melengkapi atau sarana prasarana untuk les bahasa ya, untuk misalnya juga nanti ada subsidi dari dana DPPS ini yang disetorkan ke prodi itu nanti pada saat anak Bapak Ibu itu akan melakukan KKL ke Bali, itu nanti dari sini kita akan menyubsidi. Ya, kalau sebelumnya itu berkisar 1.500.000 ada subsidi dari DPPS di sini. Selain itu pengembangan buat pengembangan kelas dan juga dana ini juga didistribusikan dikembalikan lagi ke anak-anak. Anak-anak di himpunan mahasiswa dan di himpunan mahasiswa juga kita memberikan dana untuk mahasiswa, pengelolaan dari himpunan mahasiswa untuk keaktifan dan sebagainya, itu ada dana yang dari PPS ini kita distribusikan. Nah, ini untuk dana DPPS ini dibayarkan sekali, maksudnya dalam 1 tahun pertama, tetapi di sini kita memberi kelonggaran Bapak Ibu, pembayaran DPPS ini bisa nanti sampai semester genap akhir awal ya, misalnya berakhir pada bulan Juni. Nah, ini nanti kita akan membuat misalnya Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April sampai Mei. Nah, itu silahkan nanti mau Bapak Ibu membayarnya per bulan ya, atau misalnya kalau Bapak Ibu misalnya ada memiliki ya dana yang sudah diposkan dananya, silahkan. Jadi ada selama 6 bulan itu bisa membayar DPPS. Nanti akan ada rekening khusus universitas dan nanti ini akan diinformasikan melalui staf prodi, dan kita juga akan membuat rincian kesediaan kesanggupan Bapak Ibu membayar kapan. Jadi setiap rekap data yang sudah membayar itu akan ada semua catatannya. Nah, ini untuk pengembangan ya dana-dana itu ada dana DP, ada dana DPPS, dan juga waktu awal itu PKKMB, yaitu Bapak Ibu itu sudah selesai ya dibayarkan. Nah, ini Pak, saya juga ingin menginformasikan sebenarnya Bapak Ibu itu bisa melihat apakah misalnya anak saya sudah membayar atau belum. Nah, itu sudah diinformasikan tadi dari Pak Agus, dan di sini juga sebenarnya ada linknya di pp.unpas.ac.id, dan ini saya juga izin share. Ini salah satu contoh misalnya yang sudah membayar. Sebentar aku.
Ya, sebentar ini saya share screen. Nah, ini contohnya. Ya, ini mohon maaf, saya mengambil salah satu ya mahasiswa di angkatan 2024 ini sebagai gambaran saja. Nah, ini Bapak Ibu bisa, nah di sini bisa melihat, bisa dilihat ini Bu Peggy. Bapak Ibu bisa melihat slide? Bisa Ya. Pak Nah, Ustadz. ini nanti Bapak Ibu silahkan bisa, misalnya nanti di link ya, di link atau di Google Drive, nanti Bapak Ibu ketik saja dpp ya unpas.ac.id, ini huruf kecil semua. Nah, nanti akan ada DPP Unpas, info dppunpas.ac.id. Nanti Bapak Ibu bisa melihat, cek apakah yang sudah dibayarkan itu sudah terlihat atau belum. Nah, ini contohnya misalnya ya, saya ini random Bapak Ibu, mohon maaf ya, ini untuk angkatan 2000 ini salah satu misalnya Noval Sayon. Nah, di sini nanti ada data rekapnya. Nah, tahun akademik 2023, nah, cicilan pertama harus membayar 6.500.000, minimal pembayaran 6.500.000. Di sini sudah terbayar. Bahkan di sini sudah 50% membayarnya. Ya, dia langsung 50%. Nah, ini sudah ada informasi, bahkan ada nanti petugas yang melayani dari ya anak-anak tersebut. Nah, di sini ada juga informasi PKKMB ini sudah lunas. Jadi di sini untuk Novalsa ini sudah memenuhi syarat sudah 50% untuk ikut ujian ya. Nah, tadi diinformasikan bahwa di grup PA yaitu ada bisa melalui virtual account atau melalui Bank BNI ya. Nah, sudah diinformasikan oleh Pak Agus. Ya, Bapak Ibu, ya mungkin itu saja ya informasi untuk akademik dan untuk informasi dari untuk ujian dan informasi keuangan yang ada di Prodi Sastra Inggris. Silahkan kita membuka untuk bertanya, silahkan Bapak Ibu, mangga. Misalnya Bapak, saya ini belum ada, nah ini boleh ya, nanti kita akan diskusikan. Mangga Bapak Ibu, apakah sudah bisa dipahami? Ya, silakan Ibu Titin, mangga. Mangga Ada yang- Ibu silakan. Ya, silakan. Ya Bu, ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, perkenalkan saya dari orang tuanya Hudaybi Arya Ramdhani, Oh, iya. tingkat 1 sastra Inggris. Nah, saya perhatikan tadi untuk pembayaran, alhamdulillah saya posisinya sama dengan yang dikasih contoh tadi di screen dari share screen. Ya sama kondisinya, jadi sudah 50%, alhamdulillah. Ditambah yang itu DPP ya, DPP juga itu sudah setengahnya mungkin. Tapi saya sudah konsultasi sama Ibu Bendahara, Ibu Rika, katanya yang sisanya yang 3.300.000 itu Desember kalau bisa dilunasi. Seperti itu mungkin Bapak atau gimana? Iya, benar Ibu. Ya, berarti Ibu sudah ya sudah memenuhi ya dari persyaratan 50%. Nah, memang di kita itu di Unpas itu di Prodi Sastra ini Fakultas Ilmu Sastra itu memang pertama ada 25% sebelum UTS. Nah, pada saat UTS 50%. Nah, nanti menjelang nanti semester genap kan ada UTS lagi ya 75%. Nanti pas akhir ya Desember itu ya itu berarti yang sisanya lagi dibayarkan nanti dari mulai bulan Januari ke depan mungkin ya. Yang sisa yang sisanya ini menuju UAS Pak Husni. Iya ya, menuju UAS, benar Ibu ya. Yang menuju UAS 100% ya. Dan untuk yang DPPS mungkin itu kan yang 5.500.000 itu bisa dicicil mungkin Pak ya. Bisa, bisa dicicil Bu.
Iya. Ya berarti bisa 1 tahun itu yang penting lunas gitu ya. Ya, nah ini juga kita memberi kemudahan dan memang ya dalam misalnya tertera itu secara tertulis itu 1 tahun itu lunas, tapi kan itu masih tidak jelas dan juga ya kita juga mendengarkan ya misalnya saran dari orang tua, Pak, bagaimana kalau misalnya dicicil karena banyak pos-pos yang ya Iya akhirnya betul ya kita sekali. membuka pintu-pintu bahwa silahkan nanti tiap bulan boleh dicicil asal nanti pada saat misalnya akhir itu selesai. Nah, kegunaan DPPS itu untuk sarana prasarana di program studi sastra Inggris dan itu dikembalikan nanti ke mahasiswa, Bu. Ya. Jadi kalau nanti pakai PKKL biasanya kita ke Bali. Nah, tidak tahu nanti apa tahun depan ada wacana ke Bali atau ke Singapura. Nah, ini nanti kita sepakat dulu dengan anak-anak. Nah, dari dana DPPS tersebut itu akan ada subsidi biasanya kurang lebih 1.500.000 untuk subsidi nanti untuk pada saat program kerja lapangan. Biasanya kita selama ini ke Bali. Nah, kita cari yang bagus untuk ke Bali. Kalau misalnya anak mau ke Singapura ya dengan budget yang kita cari yang terendah gitu. Ya itu Bu Titin. Ya terima kasih Bapak atas penjelasannya. Ya, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini ada Mangga pertanyaan. Bapak dan Ibu yang lain mungkin ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum Bu Peggy, Pak Usni. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Burmansyah. Mangga Bapak silakan. Ini untuk tadi namanya? Untuk uang yang telah disetorkan itu kalau dari saya itu sekitar 14 juta 454, nanti bisa lihat di itu ya Pak ya. Iya, Apakah itu udah termasuk DPPS atau belum? Saya belum begitu ini, tapi nanti saya akan lihat di itu karena belum sempat dilihat. Nah, kebetulan nih anak saya ini 2 di Unpas, 1 di fotografer gitu. Waduh, sama Masya ikut. Allah. Masya Allah. Dua-duanya di Unpas, Pak Usni dan Bu Peggy. Masya Jadi Allah Bapak. yang 1 tahun lalu masuknya, berarti udah semester 3 ya. Semester 3 menuju semester 3. Semester 3. Itu mungkin Pak, nah, tapi saya belum cek belum melihat di di PP Unpas ini ya Pak, ac.ac.id. Huruf kecil semua apakah bebas kecil gitu semua. Pak? Huruf kecil semua Pak. Siap. Tinggal nanti masukin nomor induk mahasiswanya aja Pak ya. Iya, nanti akan. Oke, terima kasih Pak Usni dan Bu Peggy. Ya, sama-sama Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi informasi dari Pak Burmansyah sudah membayar 14 juta. Nah, tidak tahu apakah DPP atau apa. Nah, itu ya kalau misalnya DPP berarti itu Bapak ada kelebihan membayar kan kita berapa 13 juta 500 ya, ada 13-12 500. Nah, biasanya Pak misalnya uang itu memang tidak bisa diambil sisanya Pak ya kalau DPP, tapi itu akan diakumulasikan pada nanti pembayaran pada misalnya tahun berikutnya karena memang sudah tersistem ya, maksudnya itu susah untuk ini kembali ke proses, jadi itu disimpan ya misalnya 500 nanti pada pembayaran berikutnya misalnya tahun depan itu akan ada misalnya penambahan kekurangannya, nanti bisa dicek Pak ya mungkin DPP ya, berarti kelebihan Bapak itu membayar kalau DPP 13 mungkin juta. Ini Pak ya? Izin Pak ya? menyampaikan mungkin bukan DPP saja, itu mungkin gabungan dengan uang semester ya Pak. Di rincian daripada itu kan ada yang 3 juta berapa ya yang dicicil uang semester kan 7 juta sekian itu ya Pak ya? Ya 3.500.000 misalnya 3.500.000. Nah, ya. mungkin gabung dengan itu Pak untuk kemarin itu gabung dana pembangunan yang 6 juta 6.500.000 6.500.000 ya. Iya. Tapi nanti saya cek lagi Pak di aplikasi yang DPPS-nya apakah sudah apa belum. Iya, nggak apa-apa Pak, nanti ini aja nanti dikonfirmasi di WA saja, nanti ada kita akan siap. Terima kasih Pak. Ya.
Ya, sama-sama. Terima kasih banyak Pak Purmansyah sudah ya bertanya. Mangga Bapak Ibu yang lain silahkan. Mohon bertanya Bapak. Ya, Ibu Elia mangga. Mangga Bu. Begini, karena kemarin anak saya kan membayar memang baru 25% Ya. secara keseluruhannya. Nah, kebetulan kakaknya 4 tahun yang lalu ketika dia baru masuk itu mendapat potongan karena saya selaku orang tuanya adalah alumni di Unpas. Nah, sekarang kemarin saya minta tolong anak saya juga bertanya apakah masih berlaku itu. Ternyata masih berlaku. Jadi itu potongannya sebesar 20% atau 25% gitu. Itu dari keseluruhannya ya Pak masih atau ada bagian-bagian tertentu saja yang dipotong. Seperti itu Pak. Itu saja yang saya tanya. Ya, Ibu Elia terima kasih atas pertanyaannya. Nah, ini mohon maaf Ibu. Ibu alumni dari Fakultas Teknik ya Bu ya? Teknik Manajemen Industri. Anak Saya yang dari kedua itu Fakultas di Teknik. mana Bu? Di Fakultas Teknik juga? Dia di Ilkom Pak. Oh, ilmu komunikasi. Oh, Iya. Itu ada potongan informasinya. Iya, karena kita waktu itu melalui bukan fakultas tapi universitas Pak. Jadi ketika saya mengajukan yang pertama itu melalui universitas dan kemarin ternyata anak saya yang juga bertanya melalui universitas memang mendapatkan potongan, cuman bagi saya sendiri belum jelas itu potongannya itu berdasarkan keseluruhannya atau ada bagian-bagian tertentu seperti DPP atau DPPS seperti itu. Itu apakah memang seperti itu atau dari hanya bagian-bagian tertentu saja yang dipotong seperti itu Pak. Ya, terima kasih Bu Elia. Iya. Nah, kalau yang informasi yang saya dapatkan, nah biasanya di sini ya untuk potongan. Nah ini saya baru mendengar Bu kalau ada alumni potongan. Nah yang diketahui ini misalnya dari keluarga, misalnya Universitas Pasundan atau anak-anak yang memang SMA di Pasundan itu memang ada potongan 20% DPP-nya, pembayarannya DPP. Nah ini akan ya mungkin nanti akan saya tanya kalau misalnya ada dari universitas berarti sudah ada legalitasnya bahwa ini misalnya untuk alumni nanti saya akan follow up dan tanyakan karena setiap fakultas kan ada setiap universitas ada fakultas masing-masing ya. Mungkin ilmu komunikasi dia masih ibu alumni dan di komunikasi dan dari universitas ada legalitasnya itu setiap misalnya ada potongan misalnya yang alumni dan nanti saya akan tanyakan juga di fakultas kira-kira maksudnya di Fakultas Ilmu Seni dan Sastra ya. Mudah-mudahan kalau misalnya payung hukumnya dari universitas masih berlaku itu berapa tahun belakang Bu? Anak saya yang kedua itu masuk 2018 gitu 18. Ya. Oh, 18. Iya. 2018. Nah, lulus 2022. Nah, ini masuk adiknya yang 2024. Karena kemarin seperti itu, saya kebetulan ada beberapa teman juga di fakultas yang sekarang menjabat sebagai prodi juga, CV, itu dia bilang coba tanya ke ini ke universitas. Ternyata anak saya kemarin tanya ke universitas masih dapat potongan gitu karena ibunya langsung dan ada kakaknya yang sudah alumni juga di situ. Seperti itu menurut dari universitas. Ya. Ini mohon maaf Bu, ya dari universitas melalui Bapak siapa Bu? Saya belum tahu karena yang nanya anak siapa. Makanya karena kebetulan kemarin saya masuk grup PA, jadi ya anak saya bilang, "Ma ini kebetulan potongan kemarin diperbolehkan." Nah, jadi ketika dia bilang diperbolehkan, ya saya
Berarti hanya menambah, kalau tidak salah itu kekurangannya hanya 1,7 untuk yang sampai menjelang PS. Insya Allah mungkin kalau memang itu betul, ya saya akan menambah pembayaran hari Senin gitu. Iya. Ya, terima kasih banyak ini Bu Elia informasinya. Nanti Iya, hari Senin nanti saya akan langsung ke pihak siap. fakultas, ke wakil dekan ini ya. Mudah-mudahan ya ini masih berlaku ya. Karena Iya, kan aturan rektor itu kan kadang mudah-mudahan Bu ya nanti akan saya iya, Pak. usahakan ya. Makasih Terima banyak, kasih Pak. banyak ya Bu Elia. Ini sudah saya catat. Sama-sama, Pak Bus. Ya kan Iya, saya follow up. iya. Ya, terima kasih Bu Elia. Mangga Bapak Ibu yang lain. Ibu Meilina, mungkin ada yang ditanyakan Ibu. Baik Bapak Ibu, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Ini kebetulan langsung dijawab oleh Ketua Prodi nih Bapak Ibu. Ibu Titin. Oh tadi udah ya. Pak Budi, mangga Pak Budi silakan. Saya panggil aja satu-satu ya mungkin kalau ya. Pak Budi, halo Pak Budi. Apa ada yang ditanyakan? Suaranya mohon Pak Budi dibuka dulu. Oke. Ya. Kalau saya lihat yang atas nama Kintan ya Pak Intan. di link itu yang kemarin di share ke sama Bapak itu untuk yang DP udah bayar 6.500.000, Wah. terus yang untuk yang DPP itu 3.300.000 sudah itu kalau misalkan semester udah setengah semester ya Pak. Iya. Iya. Yang 1.300.000 itu udah lunas juga. Nah, yang di poin tengah itu kan DPP ya, untuk semester kan 13 juta. Iya. 500 ya Pak ya? 13.500.000 ya. Nah itu kemarin saya itu baru bayar 3.300.000. Apakah itu udah bisa mengikuti UTS yang tadi udah disampaikan juga sama Ibu sama Bapak ini tadi gitu apa gimana Pak? Apa harus 6.500.000? Apa gimana Pak? Ya ini 3.300.000 itu kan 25%. Ya Pak ya kan ada 13.500.000. Nah berarti Bapak ya ini apa harus membayar 3.500.000 untuk memenuhi 50%. Oh 3.500.000 ya, jadi kurang 3.500.000 lagi ya pada tanggal 7 November paling lambat. Nah itu, nah Bapak ini mohon maaf misalnya ada kendala, misalnya ada hal-hal, aduh ini misalnya dananya ini belum sampai 3.500.000. Nah nanti Bapak silakan nanti ya di grup kontak misalnya WA saja di grup Bapak ini bagaimana ini misalnya ada sekian bisa tidak. Nah, nanti kita akan informasikan dan kita akan langsung ke wakil dekan bidang 2 karena ini ya karena misalnya ada hal yang penting dan ini hanya bisa misalnya tidak bisa 50 misalnya 45%. Nah itu nanti kita akan informasikan yang mudah-mudahan ada rezekinya ya Pak ya mungkin bisa melurus. Kalau memang pun tidak ada silakan melakukan komunikasi dengan misalnya di grup bisa dengan Pak Agus dan ini juga ya ada Ibu Elsa. Terima kasih Ibu Elsa sudah hadir ya Bapak Ibu. Ini ada Ibu Elsa, ini staf prodi yang sehari-hari membantu aktivitas prodi dan biasanya anak-anak selalu berkunjung ke Bu Elsa bertanya anak-anak Bu bagaimana ini. Terima kasih Bu sudah hadir walaupun lagi sibuk ya Bu ya. Ya, mangga silakan ya Pak Budi ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak Budi. Mangga Ibu Naswa. Mohon maaf ini saya panggil satu-satu. Bu Besya ada yang ditanyakan silakan Pak, ini. Mau tanya Pak. Ya, mangga Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Usni. Pak Usni ya, atas waktunya. Saya nitip anak saya Bu ya, Bu Peggy. Yep. Namanya Tasya. Oh, Tasya, insyaallah. Ya. Saya juga mau nanyain yang tadi yang masalah potongan itu Bu. Yang alumni, kebetulan saya juga orang tua Tasya, alumni UNPAS Bu. Katanya waktu itu ada potongan, tetapi saya di pembayaran saya dibayar semua waktu itu Bu.
Jadi belum mengkomplainkan potongannya gitu. Baik. Membayarnya berapa, Pak? Itu di angka berapa? 21 lebih ya semuanya ya. Oh, jadi semuanya Bapak dengan DPP Saya di semester awal itu dibayar semua Pak gitu waktu itu. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, ya terima Semoga kasih. tergantikan, Pak. Ya, 12, berarti itu udah masuk Ya, ke makasih. misalnya pembayaran Ya. kuliah 13 juta, yang DP Pak ya, yang 6 juta. Ya, Ya. Nah, tadi kalau saya lihat dinding itu semuanya udah terbayar Pak. ya. Jadi Nah, yang ditanyakan cuman nanti apakah yang Kalau saya ada ingin apa, tanyakan ada itu kalau potongan ada untuk potongan. potongannya Ya. itu Pak gitu. Ya. Kebetulan saya alumni UNPAS 98 Pak, angkatan 9 apa keluarnya 98 angkatan 92. Di mana Pak ini Unpasnya Pak? Di Lengkong? Taman Sari Pak. Di Taman Sari Ekonomi, Yang- FKIP. Ya, ekonomi Pak. Oh, ekonomi. Ekonomi akuntansi Pak. Saya. Ya. Masih bergabung dengan Fakultas Hukum dulu Pak ya. Enggak, waktu itu sama FKIP mungkin Pak Oh, ya. FKIP, Kalau ya. hukumnya waktu itu Di Lengkong. di Lengkong ya Pak Ya, ya, waktu itu Pak. Ya. Ya, berarti ini Bapak ini sama seperti tadi Ibu apa Ibu Elia ya. Ya, ini Bu alumni Elia. semua. Ya. Boleh ya. Nanti insya Allah nanti ini saya akan follow up juga Pak ini segera mungkin. Ya. Hari Senin nanti saya akan langsung ya ke Wakil Dekan 2. Ini ada alumni dan ini apakah potongan biasanya itu potongnya 20%. Ya, lumayan Pak ya, bisa 20%. Waktu saya masuk Ya. UNPAS juga waktu itu ada potongan Pak. Saya kan dari SMA Pasundan. Oh iya, Memang pun kita Pasundan dapat potongan. Iya. Gitu. Nah mudah-mudahan juga anak saya alumni Pasundan dapat potongan lagi gitu Pak. Ya, amin, mudah-mudahan Pak ya. Jadi kita Ya. usahakan nanti saya hari Senin nanti langsung ya ke Wakil Dekan 2 untuk menanyakan hal ini. Ya, terima kasih Iya. banyak Pak informasinya ini. Makasih Pak ya. Ya, sama-sama. Iya Pak. Tapi Bangga. kalau tasnya Ya. saya udah bayar semua di awal Pak. Ya, alhamdulillah. Paling tinggal ini aja mungkin Pak ya yang DPPS ya Pak ya, karena informasinya kan belum di yang dana Ya. pengembangan program studi ya. Ya mungkin Pak. Ya. Ya, terima kasih banyak Pak. Iya. Mangga, Sama-sama silakan. Pak. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Silakan Bu Melina, Bu Melina. mau bertanya. Suaranya tidak terdengar Ibu, mic-nya. Suaranya putus-putus. Mohon maaf Ibu. Di ininya apa audionya di Mangga, silakan Bu. Sudah Iya. terbuka. Ya. Saya Ya. pakai satu lagi Pak, sebentar. Ya. Ini aja Pak, jadi pakai HP. Ya, nggak apa-apa, lebih Ya, jelas nggak dari apa-apa, Bu. suaranya Bu Mangga. Iya, sebentar. Ini bermasalah kayaknya laptopnya. Oke, baik. Izin ya Pak, Iya, Mangga. Bu. bertanya. Kemarin itu perkenalkan saya Melina, ibunya Naila Putri Zahrani, ya, dari Kuningan Pak. Oh, baik Ibu. Dari Kuningan, kebetulan anak saya memang baru masuk di mana Ebi. Sebelumnya dia di Telkom. Di Telkom baru tahun ketiga masuk lagi, ingin masuk di sastra Inggris. Nah, sempat cuti di Telkom. Nah, ternyata passionnya dia di sastra Inggris. Nitip Pak Kaprodi. Anak saya sangat interest untuk berkuliah di Unpas. Nah, satu mungkin pertanyaan saya, di data yang saya cek di Regis ini ya, pembayaran Naila itu cicilan 1 di awal itu sudah bayar di 27 Mei 2024. Ya. Lalu
kemarin ketika ada pengumuman dari di WA Group, itu sudah membayar yang cicilan kedua untuk DPP 3.300.000. Namun saya cek itu belum update ya Pak, yang cicilan keduanya. Oh ya, Ibu kapan membayar Ibu tanggal? Kemarin hari Jumat. Oh, hari Jumat. Pas ya jam 1 lah, jam 2. Oh iya. Transfer pakai VA dari Mandiri Pak. Ya. Mungkin belum bisa di-update. Ya. Ya. Karena Ya, saya mencoba update di itu, cek lagi hari Jumat juga nggak masuk. Terus hari ini juga saya cek belum masuk Pak. Barangkali bisa dibantu gitu. Apakah itu sudah termasuk 50% atau bagaimana Pak? Ya. Makasih, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Melina. Ya, terima kasih Bu Melina. Nah, ini kemarin Ibu membayar ya Bu ya, 3 juta. Nah, ini virtual atau karena di sini sistem bank Bu, biasanya hari Jumat kan itu kan mereka lagi tutup. Nah, itu hari Sabtu itu belum, nanti hari Senin. Nah, nanti hari Senin baru nanti update-nya. Ya. Misalnya kalau belum update, nanti biasanya nanti nomor ini Naila itu nanti akan diinformasikan ke, misalnya nanti cek hari Senin Ibu cek lagi, kalau sudah ada keluar berarti sudah ini udah ada informasi. Kalau belum nanti bisa melalui misalnya Naila nanti ditanya ke bagian keuangan. Nah, bagian keuangan bahwa bukti transfernya saja nanti bisa divalidasi dari sana, dari keuangan. Ya. Ya, mudah-mudahan kalau bisa langsung transfer gitu biasanya otomatis. Karena kan sistemnya itu kalau jam 4 itu sore udah bank itu kan sistemnya udah off. Apalagi hari Sabtu kan libur, nanti biasanya hari Senin baru ada. Nah, di silent nanti. Ya itu Bu, ya mudah-mudahan nanti Senin sudah aman, sudah ada. Ya berarti udah 6 juta Ibu ya membayarnya, ya berarti udah 50%. Udah aman. Ya, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Bu Melina. Mangga. Oh, ini Pak Diki silahkan. Pak Diki atau Bu Pak Diki, Bu Mardia, Pak Dikdi, Pak Dik doang. Mangga. Mangga Bapak Ibu yang lainnya silahkan. Mungkin masih ada yang ditanyakan atau sudah jelas informasi yang diinformasikan diumumkan pada hari ini. Mangga. Baik, Pak Husni, kelihatannya Ya. dari Bapak dan Ibu sudah tidak ada lagi yang ditanyakan. Namun jika memang ada hal yang terlewat dari hasil diskusi hari ini, mungkin bisa di-forward di grup ya Pak Husni ya? Ya. Nah, nanti insya Allah ada staf kami yang standby untuk bisa menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu. Mungkin kalau tidak ada Pak Husni, mungkin Bapak Ibu juga sudah sore mungkin ya? Ya kita di waktunya 1 jam ya, alhamdulillah intinya ya sudah 1 jam berlalu tanpa terasa. Terima kasih banyak atas kehadirannya, dan Ibu Peggy terima kasih sebagai dosen Sama-sama Pak Husni. 2024. Ibu Hatur Asa, nuhun ya, Bapak dan Ibu. staf akademik sudah hadir. Sama-sama Bu. Ya, marilah kita bersama-sama Bapak Ibu ya untuk mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Mangga. Terima kasih Ya, terima Bapak kasih banyak. Ibu. Saya Wilujeng mohon izin. istirahat Bapak Ya. Ibu. Mangga, Bapak Ibu. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya izin ditutup.